welcome to my YouTube channel. Nah, we get still good order. Jadi di video kali ini gue bakal video yang berbeda dari video-video gue yang sebelumnya. Jadi hari ini gue bakal bikin konten masak-masak. Ya sebenarnya dari seminggu yang lalu itu gue udah kayak nge-share di Instastory gue resep-resep yang gue masak yang selama ini gue pelajarin di tempat kerjaan gue. Dan banyak di antara teman-teman gue juga yang akhirnya pada nanyain gimana sih resepnya, bla bla bla. Dan akhirnya daripada gue capek-capek ngasih resepnya, gue tulis segala macam, akhirnya dibikinlah video ini. Dan mungkin kedepannya juga gue bakal bikin video masak-masak selanjutnya. Jadi buat kalian nanti yang kepo sama masakan gue, kalian bisa langsung cek di YouTube gue ini. Oke, jadi hari ini gue bakal masak spaghetti carbonara. Kenapa gue masak spaghetti carbonara? Yang pertama adalah bahannya itu sangat simpel banget menurut gue. Jadi di kondisi yang seperti ini, gue akhirnya males keluar kemana-mana untuk nyari bahan segala macam. Dan akhirnya ya udahlah, gue nemuin barang-barang apa aja yang ada di kulkas gue. Jadi untuk bikin spaghetti carbonara itu bahannya sangat simpel banget. Kalian bisa lihat. Jadi langkah pertamanya adalah masak air dulu biar mateng. Cakep. Oke, jadi untuk masak carbonara ini kalian itu nggak perlu nunggu airnya sampai mendidih. Jadi kalian cukup taruh air dalam panci. Kemudian kalian langsung masukin aja spagettinya. Kita nyalain dulu kompornya. Dimaksimalin pun nggak apa-apa. Terus kita masukin spagettinya. Nah, buat kalian yang punya sendok spaghetti, itu kan beda tuh, tengahnya ada bolongnya. Itu gunanya selain untuk menyaring air yang dari spaghetti, itu gunanya juga untuk mengukur porsi. Jadi satu bolongan itu adalah untuk ukuran satu porsi spaghetti. Jadi kita langsung masukin aja spagettinya ke dalam air. Masukin. Oke. Jadi kalian tunggu sampai dia spagettinya itu mateng secara menyeluruh. Kemudian nanti sebelum mateng banget dikasih garam terlebih dahulu biar spagettinya ada rasanya. Nah, ini spagettinya udah mateng. Tadi gue udah juga tambahin garam, tapi nggak gue tambahin minyak. Karena kenapa? Banyak kan orang kalau masak spaghetti itu harus tambahin garam sama tambahin minyak. Tapi menurut gue tuh nggak perlu. Karena bener-bener kita tuh nggak nyaring spagettinya kemudian dimasukin lagi. Karena kenapa? Karena orang-orang yang biasa suka kasih minyak itu biar spagettinya nggak lengket. Sedangkan hari ini gue kan pengennya bikin carbonara. Jadi gue pengen teksturnya itu nggak oily dan buat apa juga gitu dikasih minyak. Oke, jadi bentar lagi ini spagettinya mateng. Airnya udah mulai berkurang. Tapi jangan sampai airnya itu tuh sampai habis banget. Karena kenapa? Airnya itu bakal kita pakai lagi untuk bikin si tekstur spagettinya itu lebih creamy lagi. Jadi gue bakal maksimalin si airnya ini. Nah, ini airnya udah mulai berkurang, tapi jangan sampai habis tadi gue bilang. Dan sekarang gue bakal masukin kuning telurnya aja ya. Yang gue pakai ini cuman kuning telurnya aja, buat untuk menyatukan antara spaghetti nanti dengan kejunya. Oke, sekarang gue ini masukin kuning telurnya. Gue masukin. Dan juga kejunya. Kita tambahin lagi, nggak apa-apa. Kejunya agak banyakan biar lebih creamy lagi. Tambahin lagi dikit lagi. Oke, good. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Udah mulai kelihatan kan ada kejunya. Creamy banget ya, asli. Mantep banget. Jadi kalian bisa lihat, jadi spaghetti sama keju itu kalau dikasih kuning telur dia bakal jadi nyatu banget, bakal jadi creamy banget. Itu yang gua suka banget dari kuning telur, jadi bisa menyatukan kayak aku dan kamu. Oke, nih spagettinya udah mau hampir jadi. Udah hampir jadi. Jadi terakhir adalah kita tambahin lagi sedikit pepper.
pepper. Kemudian step terakhir adalah kita masukin butter biar makin creamy lagi, makin wah. Nah, udah gua masukin. Sekarang tinggal kita aduk-aduk lagi. Lihat, wanginya. Shit. Kalian bisa lihat. Betapa creamy-nya. Jadi untuk bikin spaghetti carbonara itu kalian gitu sebenarnya nggak perlu susu, yang kalian butuhin adalah air dari spagettinya, kemudian kuning telur dan juga keju. Dan terakhir untuk penambah rasanya itu tambahin butter, itu makin asli ini enak banget sih. Kalian harus coba di rumah dengan bahan-bahan yang sangat simple banget menurut gua, nggak perlu ribet-ribet dan jadi that's it. Kalau kalian yang suka keju, kalian bisa tambahin lagi keju pas terakhirnya biar makin creamy lagi. Shit. Nah, udah mulai kelihatan ini dia si kejunya udah mulai melting. Jadi by the way ini gue pakai apron dari tempat kerja gue, Heli Gendam, buat promosi juga. Jadi gue itu kerja di Grand Resort Hotel Heli Gendam di Jerman dan hotel grupnya Kempinski. Dan di sana gue banyak banget masak masakan yang enak-enak banget. Jadi ditunggu aja video-video selanjutnya gue bakal masak apa. Makanya ikutin terus video gue, oke? Shit, Oke, dan ini udah mulai jadi. Kita matiin biar dia masak sendiri. Maksudnya nggak perlu pakai api lagi atau panas lagi, biar dia masak sendiri. Oke, step terakhir adalah plating biar Chef Juna nggak menangis melihat ini. Oke. Sini kamu. Kalau ini sekarang langsung kamu pulang gimana? Jangan lupa kalian harus cicipin dulu kurang apa, kurang asin kah atau kurang pepper. Kalian bisa sesuai dengan selera kalian sendiri. Nikmat mana yang kau dustakan? Asli ini enak banget sih. Kalian benar-benar harus coba di rumah dengan bahan-bahan yang sangat simple banget. Tapi menurut gue nih, daripada kalian harus ke cafe ngabisin duit mungkin 30.000, 40.000 untuk carbonara, kalian bisa bikin dengan bahan yang simple di rumah. Oke, sekarang kita tinggal plating. Jadi untuk biasanya kalau di hotel-hotel atau di restoran-restoran dia pakai piring atau mangkok yang seperti ini. Jadi dia bawahnya itu dekok biar apa? Biar plating si spaghettinya itu bagus banget sih. Dan untuk kuah-kuahnya nggak tumpah kemana-mana kalau piring yang datar. Kalian bisa lihat. Oke, buat kalian yang suka pedas, kalian bisa tambahin bon cabe, atau ini gua pakai bubuk cabe tapi dia ada macam-macam spasisnya. Jadi kayak ada paprikanya, ada cinnamonnya, ada star anisnya dan macam-macam lagi. Jadi gua senengnya pakai ini. Kita tambahin, biar makin manis karena gua seneng banget pedas. Dan terakhir adalah parsley atau petersilie kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di sini gue bisa namanya petersilie bahasa Jerman. Kita tambahin. Oke. Sekarang waktunya untuk coba. Ayo kita makan.
Kalian bisa lihat, creamy banget sini, asli. Kita coba ya. Oke, jadi mungkin segitu aja resep hari ini. Buat kalian yang suka sama videonya, komen di bawah masak apa lagi. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe juga channel ini biar gue makin semangat masaknya. Dan kalian juga bisa tahu resep-resep kafe-kafe yang sebenarnya tuh kalian gampang banget bikinnya di rumah. Oke, dah. Gue mau caw dulu, makan dulu, ini enak banget asli sumpah. Dah, caw.